Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik, kita akan mencoba masuk ke dalam sebuah indikasi atau tanda-tanda bahwa mungkinkah ada saksi yang lain yang akan segera kemudian ditersangkakan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar di dalam benak kita semuanya, dan keinginan kita semuanya juga sama, bahwa mestinya ada beberapa saksi yang lain yang harus dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Apakah indikasi-indikasi ini adalah memenuhi sebuah kriteria atau tidak yang akan bisa dinaikkan menjadi seorang tersangka atau tidak, ya teman-teman? Yang pertama, misalkan dari sisi Kang Yoris, ini kita mencoba menganalisa dalam rangka menduga, ya teman-teman, berasaskan praduga tidak bersalah. Pertama, dari sisi Kang Yoris, bahwa sering kali kita mendengar yang pertama adalah ada sebuah penggeledahan. Penggeledahan itu yang telah dilakukan oleh Polda Jabar. Artinya, apakah maksud dan tujuan dari sebuah penggeledahan itu adalah sebuah kecurigaan, tanda-tanda yang dimungkinkan atau diduga mengarah kepada suatu barang bukti, alat bukti, petunjuk dan sebagainya. Maka ada beberapa hal atau item yang disita saat itu. Ada sebuah penyimpanan atau memori, ada juga laptop dan sebagainya. Hal-hal yang demikian yang disita oleh Polda Jabar adalah merupakan atau diduga atau bisa dikaitkan dengan sebuah petunjuk barang bukti yang menuju kepada alat bukti. Ini sekali lagi yang harus saya garis bawahi adalah ketika Polda Jabar kemudian menggerebek atau memeriksa rumah bahkan tanpa sepengetahuan, digeledah dan sebagainya, adalah punya tujuan yang lain, yaitu kecurigaan. Apakah ada barang bukti yang tertinggal, apakah ada barang bukti yang diumpatkan dan sebagainya. Kecurigaan atau dugaan ini yang kemudian Polda Jabar, dasar Polda Jabar gerebek atau memeriksa rumah dan sebagainya, ya. Nah, itu yang pertama. Sekali lagi saya ucapkan bahwa ini adalah dugaan, analisa dugaan yang berasaskan praduga tidak bersalah. Yang selanjutnya, teman-teman, bahwa pembunuhan kasus Subang, Ibu Tuti dan Amel itu kan seringkali motifnya itu dikaitkan dengan beberapa hal. Ada yang terkait dengan harta gonogini, ada yang terkait dengan asmara, hubungan cinta segitiga, ada yang berkaitan dengan sebuah hiasan, keuangan, pembagian yang tidak sepadan dan sebagainya. Bahwa itu semua adalah sah-sah saja, dimungkinkan semuanya, karena pusatnya barangkali kita semua menduga dari sebuah yayasan. Dengan adanya yayasan ada cinta segitiga, dengan adanya yayasan pembagian barangkali tidak sepadan, dengan adanya yayasan kemudian uang banyak barangkali dicairkan dan sebagainya. Artinya adalah dugaan kita sama yayasan menjadi pijakan motif utama terjadinya pembunuhan Ibu Tuti dan Amel, ya. Apakah ada banyak berlian di dalamnya? Luar biasa. Nah, dari motif pembunuhan ini yang kemudian diduga dari yayasan, latar belakang tersebut, bahwa diperkuat juga oleh pernyataan Bapak Surawan di Reskrimum kita yang menyatakan bahwa ada data fiktif di dalam sebuah yayasan. Apakah data fiktif itu adalah markup daripada siswa? Misalkan siswa itu adalah 50 tetapi kemudian di-upping menjadi 100 atau 200 barangkali, itu juga data fiktif. Ataukah kemudian data fiktif yang dimaksud juga adalah ketika pembeliannya 100 maka kemudian di-upping pembeliannya menjadi 200.000, kira-kira begitu. Nah, hal-hal yang semacam itu juga kemudian kalau kita berbicara dugaan semua bisa dibenarkan. Apakah upping daripada siswa atau upping daripada harga pembelian dan sebagainya, semua dimungkinkan itu bisa dibenarkan kalau kita berbicara dugaan. Nah, yang ketiga, ada sebuah tanda
yang memang kita juga sudah tahu semua bahwa Kang Yoris ini motornya sudah ditahan di Polda Jabar. Bahkan informasi yang ada itu motornya sudah disita di dalam sebuah ruangan penyitaan khusus, ya, ruang khusus penyitaan aset-aset negara, ya. Apakah yang demikian adalah gejala tanda yang pure atau fix itu pembeliannya dari uang negara? Ketika pembelian motor tersebut adalah diambil dari uang negara, otomatis berarti ada sebuah bahasanya adalah tadi bisa dikaitkan dengan data fiktif, bisa dikaitkan dengan korupsi dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, artinya adalah ini indikatif banget ketika kemudian Polda Jabar telah menyita barang-barang yang lain atau saksi tersebut yang kemudian akhirnya patut diduga ketika tanda-tanda itu telah menyertainya juga patut diduga itu memungkinkan akan diproses berkelanjutan. Mungkin saja juga bisa diangkat statusnya menjadi tersangka, bisa juga. Karena sekali lagi penggerebekan juga, ya, yang telah dicurigai oleh Polda Jabar yang saat ini menjadi saksi juga adalah bukan hanya Kang Yoris. Ada beberapa yang memang diperiksa, termasuk daripada Banpol, termasuk daripada Pak Mulyana. Sekali lagi, dasar Polda Jabar kemudian menggerebek, memeriksa rumahnya bahkan tanpa sepengetahuan, ada tujuan yang khusus biasanya. Baik, itulah teman-teman, semoga ada manfaatnya, karena sekali lagi ini adalah ajang sebuah diskusi. Analisa ini adalah diskusi. Teman-teman juga bisa menjawab, membantah, memberi sebuah kontribusi, masukan dengan saya, menambahkan analisa saya, silahkan tulis saja di dalam sebuah kolom komentar. Insya Allah semua juga akan saya baca, ya teman-teman, dan bahkan analisa teman-teman yang ada di dalam sebuah kolom komentar itu adalah penting buat saya, karena ini juga menjadi studi komparatifnya, komparasi antara apa yang informasi yang telah saya dapatkan dengan analisa teman-teman. Terima kasih sekali yang sudah support selalu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.